terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi ini. Hari ini kita gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala rahmat, untuk berkat yang sudah kita terima. Dan secara khusus pada perayaan Ekaristi kita hari ini, kita juga mau berdoa bersama umat KKIA khususnya. Saya akan membacakan beberapa intensi misa kita hari ini. Untuk keselamatan jiwa dari Ibu Yun Suprapto yang meninggal pada 23 Mei 2014. Untuk keselamatan jiwa Ibu Rosalinawati Lukman yang meninggal beberapa hari yang lalu, hari Kamis 14 Mei. Dan juga untuk Bapak Yahya Hambali yang meninggal 40 hari yang lalu. Dan kita berdoa semoga arwah dari semua mereka yang kita doakan hari ini diberi kebahagiaan kekal oleh Allah di surga. Kita juga mempersembahkan misa ini, kita bersyukur bersama Pak Yohanes Go dan Ibu Yuna Hermanto yang merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 pada tanggal 14 Mei yang lalu. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan rasa syukur kita menyiapkan hati untuk perayaan kita ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama mendoakan Gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu penebus kami telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan ulangan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi, bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwariskan oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kekuatan Allah yang bekerja dalam Kristus, yaitu kekuasaan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati,
dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dalam terang misteri Paskah, peristiwa ini sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Mengapa? Karena sebelumnya Yesus sendiri sudah berulang kali menasehatkan, memberitahukan kepada para muridnya bahwa Ia akan pergi kepada Bapa, sama seperti ketika Ia mengatakan tentang kematiannya. Namun demikian, iman kepada Yesus Kristus itu membutuhkan proses bagi seseorang untuk sampai mengerti segala sesuatunya. Dan hal ini pula lah yang terjadi pada para murid. Ketika berjumpa dengan Yesus, ada di antara mereka yang ragu-ragu, apakah itu Yesus yang sebelumnya mereka kenal? Dan mereka baru percaya dan pasti ketika mereka berada dekat dengan Dia.
Saudara-saudariku, kisah Injil Matius hari ini diakhiri dengan pesan perutusan Yesus untuk pergi, untuk mengajar, menjadikan semua bangsa muridnya, dan itu ditandai dengan pembaptisan. Yesus mengutus para muridnya untuk membaptis mereka yang percaya dalam nama Tritunggal Maha Kudus. Dan tidak saja sampai di situ. Kristus sendiri menjanjikan bahwa Ia akan senantiasa menyertai mereka, menyertai para muridnya sampai akhir zaman. Nah, amanat perutusan ini dalam sejarah gereja itu menjadi motif yang kuat sekali dipegang oleh para misionaris pada zaman dahulu, tapi juga akan terus menjadi bagian dari perutusan setiap pengikut Kristus di sepanjang zaman. Itu berarti termasuk kita. Tentu karena perkembangan waktu, perkembangan zaman, model perutusan kita pun berbeda, berubah. Jika dahulu keberhasilan sebuah pewartaan itu diukur dari seberapa banyak orang yang dibaptis, maka perutusan kita sekarang adalah tidak hanya soal bagaimana kita memelihara iman yang sudah kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun iman kita akan Kristus itu, supaya iman itu menjadi hidup dan berbuah dalam hidup masyarakat, dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Kita dengar di dalam Injil, satu hal yang menarik dari kisah Injil hari ini adalah ketika para murid melihat Yesus, mereka menyembah Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, istilah menyembah dalam versi Matius pada kisah ini lebih khususnya itu berarti mengakui kebesaran yang ilahi, dalam hal ini Kristus, yang bisa dialami, yang bisa dipahami dalam pengalaman manusia. Dan bagi Matius, kemampuan dan kepekaan menyembah ini membawa hidup baru dalam diri para murid. Kristus yang bangkit itu sudah memasuki kemuliaannya bersama Allah. Artinya bahwa keberadaannya sudah tidak bisa dialami secara langsung melalui pengalaman manusia, perjumpaan antara muka dengan muka. Tetapi bagi mereka yang menyembah, Kristus yang mulia itu masih bisa dialami, bahkan bisa dihadirkan dalam pengalaman-pengalaman mereka. Kristus yang mereka alami dalam doa-doa, di dalam ibadat, dalam adorasi, bahkan dalam perayaan Ekaristi, ajarannya, kebaikannya itu dibawa di dalam kehidupan nyata. Dan inilah yang menjadi tugas perutusan kita sekarang ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, dengan merayakan perayaan hari ini, hari kenaikan Tuhan, kita semua itu ikut menyembah Yesus yang mulia bersama para malaikat, bersama para rasul, para murid di bukit di Galilea. Kita juga menantikan janji Roh Kudus dari Allah sendiri dan menyiapkan diri kita untuk diutus ke seluruh dunia hidup kita, untuk menghadirkan kebaikan Kristus, untuk menghadirkan pengajarannya, untuk menghadirkan kepeduliannya dalam bentuk kepedulian kita, dalam setiap perbuatan baik kita, dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan, agar semua orang bisa mengalaminya. Mungkin ini adalah cara kita, bagaimana kita pada zaman sekarang ini dalam tanda kutip membaptis orang-orang,
dalam nama Tritunggal Allah. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita melanjutkan dengan doa umat. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Mari kita bersama-sama kita hening sejenak, kita menyampaikan dan menyertakan doa-doa wujud permohonan kita. Secara khusus hari ini kita mendoakan untuk keselamatan jiwa dari Ibu Yun Suprapto, Ibu Rosalinawati Lukman, dan Bapak Yahya Hambali. Kita juga bersyukur untuk Pak Yohanes Go dan Ibu Yuna Hermanto yang merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka. Allah Bapa kami di surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu ini memperbaharui hubungan kami dengan Dikau dan sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Di depan mata mereka Ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Patrick, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama kita menyapa Allah Bapa kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan untuk menerima Engkau ke dalam jiwaku. Karena saat ini aku tidak dapat menerimamu dalam bentuk sakramen, maka datanglah ya Tuhan, setidaknya secara rohani dalam hatiku. Aku menyambutmu seolah-olah Engkau ada di sana, dan aku mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan Putra-Mu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam persiaran hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi dan yang kita doakan, keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah, kita semua diutus. Amin.